Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai prosedur input data pihak dan juga data saksi melalui SIPP di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kelancaran administrasi perkara dan juga proses persidangan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Denani Arajab dari Hukum Polda Islam dengan NPM 101.101.22.022. Yang pertama, pengertian SIPP. SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan di seluruh pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Garut. Aplikasi ini membantu proses administrasi perkara secara digital, mulai dari pendaftaran sampai putusan. Oleh karena itu, input data para pihak dan juga data saksi menjadi suatu hal yang penting untuk menjamin akurasi dan keabsahan administrasi persidangan. Lalu tujuan dari prosedur ini adalah pertama, menjelaskan langkah-langkah input data pihak dan juga data saksi ke dalam SIPP. Kedua, memahami alur kerja petugas kepanitiaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, mendukung transparansi serta akuntabilitas pelayanan di Pengadilan Agama Garut. Lalu apa tuh data pihak dan data saksi? Data pihak ada identitas para pihak di perkara, yaitu tergugat atau pemohon serta tergugat atau termohon. Sedangkan data saksi adalah identitas orang yang diajukan oleh pihak di perkara untuk memberikan keterangan di persidangan. Kedua data ini wajib dicatat secara lengkap, benar, dan sesuai dengan dokumen yang resmi, karena akan digunakan sebagai dasar dalam persidangan. Lalu sebelum melakukan proses input data, ada persiapan yang harus saya lakukan. Yang pertama ialah harus login ke aplikasi SIPP dengan akun resmi petugas. Kedua, pastikan seluruh berkas perkara sudah lengkap. Dan ketiga, verifikasi identitas pihak maupun saksi dengan dokumen resmi seperti KTP atau akta. Lalu prosedur input data pihak dan juga data saksi. Untuk data pihak, online sebagai berikut. Pertama, perkara baru lalu pilih data pihak. Kedua, klik tambah data pihak. Ketiga, masukkan identitas lengkap seperti nama, alamat, dan juga umum. Keempat, simpan data dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan. Untuk data saksi, langkah-langkahnya mirip dengan input data pihak. Pertama, buka menu data saksi pada perkara yang sedang berjalan. Kedua, klik tambah saksi. Ketiga, masukkan identitas saksi sesuai dengan dokumen yang resmi. Keempat, lakukan pengecekan ulang sebelum menekan tombol simpan agar tidak terjadi kesalahan. Setelah data pihak ataupun data saksi dimasukkan, lakukan validasi data. Caranya dengan membandingkan data di SIPP dengan dokumen fisik yang ada. Jika ada kekeliruan, tugas bisa langsung edit data yang salah. Validasi ini sangat penting agar tidak menimbulkan masalah dalam proses persidangan di kemudian hari. Lalu, dalam praktiknya, tentu ada beberapa kendala, misalnya data tidak sesuai dengan dokumen yang asli, janji SIPP yang melambat, atau kesalahan input data dari petugas. Solusinya, ialah selalu melakukan pengecekan sebelum data disimpan menggunakan checklist verifikasi, serta berkoordinasi dengan bagian tim IT jika terjadi kesalahan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa proses input data pihak dan juga data saksi dalam SIPP merupakan kunci kelancaran persidangan di Pengadilan Agama Garut. Dengan ketelitian, kepatuhan pada prosedur, serta pemanfaatan teknologi SIPP, administrasi perkara akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan juga terpercaya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.